Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo yang saya banggakan. Mari kita awali pertemuan perkuliahan mata kuliah Ushul Fiqih pada kesempatan kali ini dengan bacaan Ummul Kitab bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Materi perkuliahan pada pertemuan kali ini adalah pengantar ilmu usul fikih. Di mana dalam pengantar ini kita akan membahas tentang takrif daripada usul fikih, yaitu pengertian daripada usul fikih, kemudian pengertian daripada usul itu sendiri, kemudian pengertian daripada fikih itu sendiri, serta hubungan antara usul fikih, kaidah fikih, dan kaidah usuliyah. Dan juga akan membahas tentang objek kajian daripada usul fikih. Apa saja nanti yang akan kita pelajari selama satu semester mempelajari mata kuliah usul fikih. Serta kita juga akan mempelajari tentang manfaat atau urgensi daripada mempelajari usul fikih. Apa saja kira-kira yang nantinya akan kita dapatkan setelah kita mengikuti mata kuliah usul fikih dalam satu semester ke depan. Alur hubungan usul fikih dan fikih. Hubungannya seperti dalam skema ini. Yang pertama ada sumber hukum, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua diolah usul fikih melalui sebuah metode yang namanya usul fikih. Kemudian yang ketiga adalah hasil sebuah sumber hukum setelah diolah menggunakan sebuah metode usul fikih, maka yang ketiga menjadi fikih. Fikih adalah hasil daripada istimbatul ahkam yang menggunakan metode usul fikih. Kemudian karena fikih begitu banyak, maka kemudian dikelompokkan menjadi qaidul fikih atau kaidah fikih. Maka ketika ada permasalahan baru, maka tinggal dimasukkan ke kaidah fikih, ke kelompoknya, agar mudah untuk segera ditemukan hukumnya. Kemudian pengertian dari usul fikih, takrif usul fikih. Usul fikih adalah bentuk jamak dari al-asl, yang secara etimologi berarti ma yubna alaihi ghairuhu. Sesuatu yang diletakkan pada yang lain, atau bisa disebut sebagai dasar segala sesuatu, atau pondasi, atau asas, atau akar. Sedangkan menurut istilah kata al-asl berarti dalil. Misalnya para ulama mengatakan al-aslu atau dalil tentang hukum masalah ini ialah ayat sekian dalam Al-Quran. Jadi al-usul adalah bentuk jamak dari al-asl, yang artinya adalah dasar atau pondasi, seperti akar, seperti pondasi rumah. Yang lainnya itu berdiri atasnya. Kemudian definisi usul. Menurut Dr. Wahbah Zuhaili, kata al-asl selain bermakna dalil juga bermakna kaidah umum. Seperti dalam kalimat Bunyal Islamu ala khamsati usulin. Islam dibangun di atas 5 kaidah umum. Ini berarti al-asl bermakna kaidah umum. Kemudian ar-rajih artinya adalah yang unggul. Seperti dalam istilah al-aslu fil kalam al-haqiqah. Jadi yang unggul dalam sebuah kalam adalah yang haqiqah, yang nyata. Kemudian al-asl yang berupa tempat menganalogi, yaitu dalam rukun qiyas, bahwa asal ini adalah dalil. Kemudian yang keempat adalah al-istishab, yaitu sesuatu yang meneruskan sebelumnya. Seperti ketika kita ragu apakah sudah batal atau belum, berarti belum. Kemudian pengertian fikih. Al-fiqhu lughatan al-fahmu
wastilahkan al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih secara bahasa artinya adalah paham, secara istilah adalah ilmu yang mempelajari hukum syariat yang berupa amal-amal yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi ini seperti dalam surat Al-Hud, yaitu faham. Kemudian objek, setiap perbuatan mukallaf yang memiliki nilai dan telah tetap hukumnya. Kemudian sumber landasan adalah ada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kemudian tujuan menerapkan hukum syariat terhadap perbuatan maupun ucapan mukallaf. Penjelasan definisi fikih. Al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabi min adillatiha tafsiliyah. Yang pertama, mengetahui adalah ilmu dan persangkaan. Karena mengetahui hukum-hukum fikih terkadang bersifat yakin dan terkadang bersifat persangkaan. Jadi yang dimaksud mengetahui itu belum tentu secara yakin tahu. Kemudian hukum-hukum syar'i adalah hukum-hukum yang diambil dari syariat seperti wajib dan haram dan lain sebagainya. Kemudian amaliyah adalah apa-apa yang tidak berhubungan dengan akidah. Jadi fikih ini tidak berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya akidah. Kemudian dalil-dalil, yaitu dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian pengertian usul fikih menurut Baidawi, yaitu ma'rifatu dilalatil fikhi ijmalan wa kaifiyatul istifadati minha wa halul mustafidi. Artinya memahami dalil-dalil fikih secara global. Bagaimana menggunakannya dalam menyimpulkan sebuah hukum fikih. Bagaimana beristihad serta kondisi persyaratan seorang mustahid. Jadi usul fikih itu adalah ilmu untuk mengetahui dalil-dalil fikih secara global. Global artinya adalah umum. Kemudian untuk mengetahui bagaimana cara para mustahid itu beristihad atau metode istihad dari para mustahid. Kemudian juga mengetahui persyaratan seorang mustahid. Apa saja syarat-syarat untuk menjadi seorang mustahid? Penjelasan pengertian usul fikih. Ma'rifatu dalalatil fikhi ijmalan wa kaifiyatul istifadati minha wa halul mustafid. Contoh dalil yang bersifat global. Dalil tentang sunnah sebagai hujjah sumber hukum. Dalil bahwa setiap perintah pada dasarnya menunjukkan sebuah kewajiban, setiap larangan berarti haram. Bahwa sebuah ayat dengan lafadz umum berlaku untuk semua meskipun turunnya berkaitan dengan seseorang atau kasus tertentu dan lain sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan menggunakan dalil dengan benar, misalnya mengetahui mana hadis yang sahih, mana yang tidak, mana dalil yang berbicara secara umum tentang suatu masalah dan mana yang menjelaskan maksudnya lebih rinci, mana ayat atau hadis yang mengandung makna hakiki dan mana yang bermakna kiasan dan seterusnya. Kemudian kondisi mustahid, yaitu bagaimana keadaan mustahid ketika beliau beristihad. Kemudian takrif usul fikih lainnya. Ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali mendefinisikan usul fikih dengan al-ilmu bil qawaidil kulliyati allati yatawassalu biha ila istinbatil ahkami syar'iyyah min adillatiha tafsiliyah. Yang artinya ilmu tentang kaidah-kaidah umum yang dapat digunakan untuk melakukan istinbat hukum syar'i dari dalil-dalilnya yang terperinci. Penjelasan definisi. Kaidah adalah patokan umum yang diberlakukan atas setiap bagian yang ada di bawahnya. Kaidah itu sesuatu yang dijadikan sebagai patokan umum, sebagai
pengikat dari masalah-masalah yang ada, seperti al-aslu, al-adam, dan lain sebagainya. Perbedaan fikih dan usul fikih. Pembahasan ilmu fikih berkisar perbuatan mukallaf dari sisi konsekuensi hukumnya secara syar'i, seperti jual beli, sholat, dan seterusnya. Usul fikih berkisar tentang dalil syar'i, global, dan apa yang diambil darinya hukum-hukum global, seperti qiyas, mutlak, dan lain sebagainya. Jadi, kalau usul fikih ini yang dibicarakan adalah dalil-dalilnya. Sedangkan kalau fikih ini adalah ketika suatu hukum itu dilaksanakan oleh seorang mukallaf. Jadi usul fikih membicarakan dalilnya, fikih membicarakan perbuatannya. Kemudian urgensi atau tujuan usul fikih. Apa tujuan kita untuk mempelajari usul fikih? Yang pertama, melakukan istinbat hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil syar'i secara langsung. Walaupun ini sangat sulit karena kekurangan kemampuan kita dalam belajar dan mutolaah. Kemudian mengetahui apa dan bagaimana manhaj atau metode yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam beristinbat. Maka seyogianya kita itu menjadi seorang muttabi yang itba, bukan lagi menjadi muqallid. Yang selanjutnya adalah mengetahui sebab-sebab ikhtilaf di antara para ulama agar tumbuh rasa hormat dan adab terhadap para ulama. Banyak sekali perbedaan pendapat para ulama dan lain sebagainya. Kemudian objek pembahasan atau maudhu'at. Yang pertama adalah muqaddimah atau pengertian, tujuan, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip dasar fikih dan hukum-hukum syar'i. Yang selanjutnya adalah dalil-dalil syar'i. Yang selanjutnya adalah metode istinbat hukum. Yang selanjutnya adalah ijtihad dan mustahid. Yang selanjutnya adalah maqasidus syariah. Yang selanjutnya adalah mukallaf, sebab terhalangnya pembebanan. Mukallaf dan sebab terhalangnya pembebanan. Ini objek kajian daripada usul fikih. Ada prinsip dasar fikih dan hukum-hukum syar'i. Ada dalil-dalil syar'i, kemudian ada metode istinbat hukum. Bagaimana para mujtahid ini beristinbat. Kemudian ada ijtihad dan mustahid, yaitu syarat-syarat menjadi mustahid. Kemudian tingkatan-tingkatan dari para mustahid dan lain sebagainya. Kemudian ada sandaran ilmu usul fikih. Apa saja yang menjadi sandaran ilmu usul fikih? Yang pertama adalah akidah atau tauhid. Karena orang berijtihad harus beriman. Karena keimanan inilah yang nantinya akan menjadi penentu hasil dari ijtihadnya itu murni lillahi ta'ala atau tidak. Kemudian ilmu fikih. Sandaran dari usul fikih adalah ilmu fikih. Namun kita kadang bertanya, lebih dahulu mana ilmu fikih dengan usul fikih? Ilmu fikih adalah ilmu fakta di lapangan, sementara usul fikih adalah teorinya. Ya, nanti kita bisa mempelajarinya. Kemudian ilmu bahasa Arab. Kemudian maqasidus syariah. Kemudian akal dan logika. Ini sandaran daripada ilmu usul fikih. Kemudian hukum mempelajari usul fikih. Bagaimana hukumnya mempelajari usul fikih? Seorang ulama yang bernama Al-Amidi dalam bukunya Al-Ihkam mengatakan, tidak ada cara untuk mengetahui hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan ilmu usul ini. Karena seorang mukallaf adalah awam atau bukan awam, berarti alim. Jika ia awam, maka wajib baginya untuk bertanya. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya,
Bagi orang yang alim ini, maka kemudian dia wajib untuk beristihad. Sementara bagi orang yang tidak mampu beristihad, orang awam yang tidak punya waktu untuk belajar, maka dia wajib mengikuti para mujtahid dalam melaksanakan hukum-hukum Allah. Demikian sekedar pengertian dari materi yang pertama, mata kuliah usul fikih. Teruslah belajar dari beberapa referensi-referensi buku yang lain, dari kitab-kitab yang ada, sehingga nantinya ilmu dapat berkembang dan bertambah banyak. Demikian materi perkuliahan pada kesempatan kali ini. Silahkan mahasiswa untuk melaksanakan absen di kolom komentar dan melaksanakan tugas meringkas dalam satu lembar kertas ukuran A4. Mari kita tutup pertemuan kita dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.